Saya Remidita Putri ingin menjelaskan tentang pengertian masalah dan pemecahan masalah. 1. Masalah. Masalah adalah keberatan antara apa yang diharapkan dengan jaminan antara apa yang dimiliki, dengan apa yang dibutuhkan, antara apa yang telah diketahui dengan apa yang ingin diketahui. 2. Proses bagaimana mengatasi masalah yang terjadi disebut memecahkan masalah. Ketiga, masalah dalam pembelajaran matematika adalah suatu persoalan atau pertanyaan yang bersifat menantang, yang tidak dapat diselesaikan dengan prosedur rutin yang sudah biasa dilakukan atau diketahui. Beberapa strategi pemecahan masalah. 1. Mempermudah atau menyederhanakan bentuk masalah, sehingga yang pada mulanya sulit diterima menjadi mudah diterapkan. 2. Mencoba-coba strategi ini untuk mendapatkan gambaran umum penyelesaian. Ketiga, membuat diagram, yaitu untuk membantu memahami masalah agar memperoleh gambaran penyelesaian. Keempat, mencoba pada soal yang sederhana. Strategi ini berkaitan dengan penggunaan contoh khusus yang lebih mudah dan sederhana. Kelima, membuat tabel, yaitu untuk membantu jalan yang menganalisis permasalahan yang tidak terbayangkan dengan kemampuan otak yang terbatas. Implikasinya pada pembelajaran matematika. 1. Menurut W.W. Sawyer dalam bukunya Mathematician's Delight yang dikutip oleh Jacobs 1982-12, yaitu pengetahuan yang diberikan kepada siswa dapat kurang meningkatkan kemampuan bernalar siswa, jadi hanya bisa pelatih pengingat. 2. Kemampuan bersifat yang dapat didapatkan siswa ketika memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ketiga, para siswa berkesempatan bereksplorasi atau mengikuti teori, rumus, dan konsep yang diperoleh sendiri, tidak disuguhi yang sudah jadi. Keempat, membiasakan siswa yang menyelesaikan penyelesaiannya tidak lagi melalui prosedur rutin sendiri, tetapi menggunakan kemampuan berpikir kritis dan logis, serta rasional dan menantang. Kelima, proses pembelajaran di kelas yang mengkondisikan siswa untuk belajar memecahkan dan menemukan masalah seperti ini akan membuat para siswa melakukan penyelidikan dan memulai menemukan sesuatu. Beberapa indikator pemecahan masalah. 1. Mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui, yang ditanyakan, dan kecakupan unsur yang diperlukan. 2. Merumuskan masalah matematika atau menyusun sesuai model matematika. Ketiga, menerapkan strategi untuk menyelesaikan berbagai masalah dalam atau di luar matematika. 4. Menjelaskan atau menginterpretasikan hasil sesuai permasalahan asal. Kelima, menggunakan matematika secara bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Rametamalia. Saya di sini akan menjelaskan tentang langkah pemecahan masalah. 1. Memahami masalah. Pada langkah pertama ini, pemecah masalah harus dapat menentukan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Untuk mempermudah pemecah masalah, memahami masalah, dan memperoleh gambaran umum penyelesaiannya, dapat dibuat catatan-catatan penting di mana catatan-catatan tersebut bisa berupa gambar, diagram, tabel, grafik, atau yang lainnya. Dengan mengetahui apa yang diketahui dan ditanyakan, maka proses pemecahan masalah akan mempunyai arah yang jelas. 2. Merencanakan cara penyelesaian. Untuk dapat menyelesaikan masalah, pemecah masalah harus dapat menentukan hubungan data dengan yang ditanyakan. Pemilihan teorema-teorema atau konsep-konsep yang telah dipelajari dikombinasikan sehingga dapat dipergunakan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi itu. Jadi, diperlukan aturan-aturan agar selama proses pemecahan masalah berlangsung, dapat dipastikan tidak ada satupun alternatif yang terabaikan. Untuk keperluan ini,
Bila perlu, pemecah masalah mengikuti langkah-langkah berikut. 1. Mengumpulkan data atau informasi dengan mengaitkan persyaratan yang ditentukan untuk dianalisis. 2. Jika diperlukan analisis informasi yang diperoleh dengan menggunakan analogi masalah yang pernah diselesaikan. 3. Apabila ternyata macet, perlu dibantu melihat masalah tersebut dari sudut yang berbeda. 3. Melaksanakan rencana. Berdasarkan rencana, penyelesaian masalah yang sudah direncanakan itu terlaksanakan. Di dalam menyelesaikan masalah, setiap langkah dicek apabila langkah tersebut sudah benar atau belum. Hasil yang diperoleh harus diuji apakah hasil tersebut benar-benar yang dicari. 4. Melihat kembali. Tahap melihat kembali hasil pemecah masalah yang diperoleh mungkin merupakan bagian terpenting dari proses pemecahan masalah. Setelah ini, penyelesaian diperoleh perlu dilihat dan dicek kembali untuk memastikan semua alternatif atau diabaikan, misalkan dengan cara 1. Melihat kembali hasil. 2. Melihat kembali alasan-alasan yang digunakan. 3. Menemukan hasil lain. 4. Menggunakan hasil atau metode yang digunakan untuk masalah lain. 5. Menginterpretasikan masalah kembali. 6. Menginterpretasikan hasil. 7. Memecahkan masalah baru. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.